Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita mau reading tentang asmara lagi ya. Kita mau coba cari tahu, kita ulik tentang kesetiaan orang yang saat ini ada di samping kamu atau ingin kamu dekati ya. Seberapa setia sih dia orangnya, tipenya itu loh. Dia apa tipe yang suka main hati, apakah dia tipe yang suka sama satu orang saja gitu, apakah dia tipe yang suka jelalatan kesana kemari walaupun sudah punya pasangan ya, atau dia hanya fokuskan energi dia ke satu orang saja. Nah, untuk itu coba kita cek ya, bagaimana sih kriteria sifatnya si dia itu, bagaimana sih aslinya dia memandang asmara itu ke orang lain ya. Langsung aja kita coba cek ya. Oke. Satu kartu dulu ya. Oke, ada Six of Swords terbalik. Kita coba ambil kartu 2, The Chariot. Oke, kartu ketiga ya. Queen of Cups terbalik. Oke, sini bisa kita lihat kartu yang berkesinambungan ya, tiga-tiganya ya. Pertama ada Six of Swords di sini. Six of Swords terbalik. Ini menandakan bahwa dia punya trauma ya, trauma sakit hati. Dulunya dia pernah dikhianati juga, pernah saking setianya sama orang, tapi taunya orang yang dia kasih kesetiaan itu malah nggak setia sama dia, malah mengkhianati dia ya. Jadi dia membuat dia itu kecewa banget sama orang itu, dan akhirnya dia mencoba untuk pergi, untuk beralih dari cinta yang nyakitin dia itu ya, yang bikin kesetiaan dia itu jadi nggak ada artinya gitu loh di mata orang itu. Jadi dia memilih untuk mundur, pergi, move on ya, meninggalkan sosok yang telah mengkhianati dia dulu. Oke, di sini ada The Chariot ya. The Chariot ini melambangkan suatu cinta yang cepat, yang progresnya itu sangat bagus ya. Cinta yang dari hati yang tulus itu begitu menusuk gitu lah. Yang nggak ada yang ditahan-tahan, nggak ada yang bikin dia ragu-ragu. Dia memiliki tipe cinta yang seperti itu ya. Tipe cinta yang sekalinya sudah suka sama orang itu dia langsung mengatakan dan mengisyaratkan cinta itu, yang tidak perlu dia itu gak suka basa-basi gitu. Gak suka yang bahwa cinta itu harus dikode-kode gitu, dikasih sinyal seperti itu. Dia nggak suka, dia bukan tipe seperti itu. Dia tipe yang apabila dia sayang, dia akan menyatakan, dia akan mengatakan semuanya langsung to the point ke orang yang dia suka gitu. Jadi dia bukan tipe yang pemain hati ya sebenarnya. Dia itu sukanya fokus dan serius gitu ke satu orang, bukan tipe yang suka main hati. Yes, di sini ada Queen of Cups terbalik juga ya, menandakan bahwa dia hanya perlu satu queen di dalam hatinya, satu orang ratu di dalam hatinya. Dia tidak ingin ada ratu-ratu lain yang hadir nantinya ya. Dia tidak ingin juga membagi hatinya ke cewek-cewek lain yang mungkin akan menganggap dia itu sebagai ratu dia nantinya. Tidak ya, dia hanya fokus ke satu orang ratu di dalam hatinya. Dia bukan tipe yang suka menebar benih cinta kemana-mana, kesana kemari, ke beberapa orang sekaligus ya. Bukan seperti itu dia. Walaupun pendekatan misalnya, pendekatan sekalipun dia bukan tipe yang suka mendekati 1, 2, 3 orang dalam waktu bersamaan ya. Dia akan pendekatan ke satu orang saja. Jika lanjut dia akan ke tahap serius, jika tidak dia akan mundur.
lalu dia akan coba cari seseorang yang lain lagi begitu. Bukan yang hari ini dia pendekatan sama orang lalu dia pendekatan lagi 2-3 orang berikutnya ya, bukan tipe seperti itu dia. Oke, kita coba cek lagi ya, 3 kartu lagi. Seberapa setia sih orang ini ya. Knight of Wands, wah, itu 2. The Lovers, terbalik ya posisinya. Lalu ada oke, ini ada Ace of Wands, Ace of Wands, ada Knight of Wands, ada Ace of Wands, ada The Lovers terbalik. Oke, Knight of Wands, orang ini tipe yang pemberani ya. Dia tipe pemberani, tipe yang percaya dirinya itu sangat bagus ya. Dia tidak takut mengutarakan pendapatnya. Dia orang yang bisa bicara dengan lantang, dengan baik, dengan jelas ya. Dia juga memiliki kepemimpinan yang bagus. Dia tipe seorang pemimpin ya, alpha male ya. Ibaratnya seperti calon kepala rumah tangga yang sangat ideal nantinya dia. Dia adalah orang yang pemberani ya, seksi juga, suka traveling juga ya. Dia orang yang sangat energik, istilahnya itu, energik ya. Dia nggak suka berdiam diri di satu lokasi yang sama misalnya gitu. Dia sukanya jalan-jalan ke tempat baru, mencari tempat baru, petualang banget lah gitu loh. Tapi dalam hal cinta dia bukan tipe petualang yang loncat dari satu orang ke orang yang lain, bukan ya. Dia bukan tipe seperti itu. Yang bisa kita lihat di The Lovers ya, The Lovers terbalik. Dia hanya fokus ke satu orang saja. Dia tidak ingin untuk mencintai orang itu membagi-bagi hati itu ke sana kemari. Dia bukan tipe yang seperti itu. Dia orang tipe yang setia sekali ke satu orang saja. Fokusnya energi dia itu hanya ke satu orang, ke pasangan yang saat ini ada di dekat dia misalnya. Dia hanya fokus ke satu orang itu, menjaga cintanya, memberikan cintanya itu ke satu orang saja sampai ke jenjang yang nantinya mungkin akan lebih serius ya. Seperti di sini Ace of Wands. Ace of Wands ini menandakan bahwa adanya keseriusan cinta ya. Dia tipe orang yang sangat serius kalau soal asmara. Bukan tipe yang mau coba-coba misalnya. Nah, hari ini dia coba-coba sama si A misalnya. Wah, kalau nggak cocok besoknya dia putusin. Nah, dia bukan tipe seperti itu ya. Dia tipe yang pendekatannya itu lama. Jadi sejak awal saya suka sama orang gitu kan, dia akan pendekatannya sangat lama. Dia kenal orang itu dari A sampai Z itu lama gitu. Jadi dia harus yakin dulu bahwa dia nanti akan memiliki cinta yang jangka panjang sama si sosok yang dia sukai itu. Setelah dia melihat adanya komitmen jangka panjang seperti itu ya, baru dia akan memutuskan untuk berkomitmen, misalnya pacaran atau tunangan ya, atau pernikahan ya. Dia tipe yang sangat serius menganggap asmara itu. Dia ini nggak mau main-main, pendekatannya lama ya, cukup lama, dan dia fokusnya ke satu orang itu aja. Oke, kita ambil 3 kartu terakhir ya. 3 kartu terakhir. Sesetia apa sih dia? 3 kartu terakhir. Ada Wheel of Fortune terbalik. Lalu 2 kartu berikutnya Nine of Pentacles terbalik. Oke, kartu terakhir ada Strength. Oke, cukup ya, 9 kartu aja kita tarik ya. Nah, kita baca dari The Wheel of Fortune yang terbalik ini. Yes, ini kartu afirmasi aja sih sebenarnya. Kartu afirmasi, konfirmasi dari kartu-kartu yang sebelumnya kita baca tadi ya, bahwa dia memang tipe orang yang slow tapi pasti gitulah. Dia tipe yang tidak mau gerasak gerusuk ya, walaupun cintanya itu sekali masuk itu sangat besar ya, seperti di Chariot tadi atau Knight of Wands tadi. Tipe yang cepat, yang hasty, yang sukanya itu dia
on point aja, langsung to the point gitu loh. Tapi dia mainnya itu slow dulu ya di awal. Dia nggak mau nanti terlalu cepat itu malah jatuhnya jadi main-main atau jatuhnya jadi cuma pelarian doang. Jadi dia mau ngasih waktu untuk pendekatan seperti di Ace of Wands tadi ya. Ngasih waktu untuk pendekatan itu cukup lama. Jadi dia mau kenal dulu seluk-beluknya dari A sampai Z tadi. Dia mau kenal dulu luar dalamnya ya. Setelah trust atau kepercayaannya itu terjalin ya antara kamu dan dia misalnya, atau dia dengan sosok lainnya, dia kepercayaannya itu terbangun sudah hampir 100% misalnya, baru dia akan lanjutkan ke tahap yang lebih serius. Itu dia tipe-tipenya seperti itu ya. Lalu Nine of Pentacles terbalik. Dia juga tipe yang bukan tipe yang suka nuntut kamu macam-macam kan, atau nuntut pasangannya hal yang macam-macam ya. Dia nggak neko-neko kok. Dia nggak nuntut pasangan ini harus kaya raya, atau misalnya harus pendidikannya minimal ini minimal itu ya, atau harus bisa punya skill ini punya skill itu, harus bisa masak atau bisa nyetrika, bisa apa, yang pekerjaannya itu mungkin tidak terlalu penting bagi dia ya. Yang penting itu adalah keseriusan hubungan cinta dan kesetiaan. Dia cuma mandang itu doang sih sebenarnya, dan niat untuk jangka panjang ya, bukan hanya untuk main-main. Dia tidak melihat apapun yang kamu miliki itu, dia tidak melihat. Dia tidak memandang apapun yang kamu punya. Dia nggak suka neko-neko, nggak suka menuntut hal ini itu ya. Dia orang menerima apa adanya tipenya. Lalu dia juga berharap kamu nantinya bisa menjaga kesetiaan kamu, gitu aja intinya ya. Dia tidak meminta apa-apa dari kamu kecuali kesetiaan kamu. Oke, lalu ini ada strength. Yes, ini juga afirmasi ya, kartu afirmasi dari The Chariot tadi, bahwa dia ini mempunyai tipe cinta yang sangat kuat, yang sangat besar sekali tipenya. Jadi dia itu sekali jatuh cinta, wah bucinnya itu bukan main. Dia bisa jatuh cinta, bisa lengket sama kamu itu lama banget nanti ya, dan sangat susah sekali bosan ya, misalnya jangka panjang ya. Dia bukan tipe pembosan. Jadi walaupun hubungan kamu itu misalnya panjang berapa tahun melewati bersama itu ya, dia akan selalu membuat hubungan itu menjadi bersinar, percikannya menjadi lebih bagus ya, bersemangat lagi seperti awal-awal waktu jatuh cinta pertama kali. Dia nggak akan bikin kamu bosan, dan dia juga nggak akan bosan karena hubungan itu, karena cintanya itu kuat ya. Ada lambang infinity di sini ya, jangka panjang, cinta yang bisa berakhir sampai tua bersama nanti. Oke, itu aja ya pembacaan kita kali ini. Dan sosok orang yang kita baca tadi itu adalah sosok yang memang punya tipe cinta yang besar, kesimpulannya ya. Cinta yang besar, cinta yang kuat, kesetiaannya juga kuat ya. Dia hanya cinta pada satu orang. Dia juga nggak neko-neko, tapi juga nggak terlalu gelasak gerusuk ya. Dia sukanya mainnya slow, mainnya lambat tapi pasti, tapi serius ya. Dan dia menginginkan hubungan itu jangka panjang. Tidak ingin hubungan itu hanya cuma main-main di awal saja. Oke, itu aja pembacaan kita kali ini ya. Kesimpulannya udah sangat jelas. Semoga membantu ya. Semoga yang menonton juga resonate ya. Yang baru nonton mohon di subscribe juga. Untuk yang mau personal reading ya, misalnya ya, mau dibacakan tentang keseharian dia, kehidupan dia ke depannya ya, atau orang lain yang sedang kamu sukai misalnya ya, silakan hubungi nomor WA saya, ada di link, ada di bio channel YouTube saya ya. Silakan hubungi saya, nanti akan saya respon secepatnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton. Sekali lagi ya, semoga keberlimpahan dan keberkahan selalu menghampiri hidup kamu. Tetap positif ya, tetap semangat, lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Oke, goodbye.